Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa atba'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan bagi kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin. Dan di antara salah satu contoh dari tarbiyah yang diajarkan oleh syariat Islam pada bulan Ramadan, yaitu sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim, yang disebutkan oleh sahabiat, salah seorang sahabat wanita yang bernama Ar-Rubai' binti Muawwidh bin Afra radhiyallahu anha. Yang mana beliau bercerita dahulu ketika hari Asyura, ya, dahulu sebagaimana kita ketahui kaum muslimin sebelum diwajibkan bulan Ramadan, mereka diwajibkan untuk puasa Asyura. Jadi ketika hari Asyura, Rasulullah SAW mengumumkan di siang harinya. Beliau mengatakan, man asbaha muftiran falyutimma baqiyata yaumihi. Barang siapa di antara kalian yang pada hari ini, pada hari Asyura itu, ketika pagi hari belum puasa, maka mulailah puasa semenjak saat ini. Ya, mulai siang hari ini puasa sampai akhir, sampai maghrib. Wa man asbaha sha'iman falyasum. Adapun kalian yang sudah berpuasa dari pagi harinya, maka hendaknya silahkan dilanjutkan puasanya. Ya, ini adalah awal pensyariatan diwajibkannya puasa Asyura atas kaum muslimin sebelum diwajibkannya bulan Ramadan. Kemudian sahabiat yang bernama Ar-Rubai' ini pun mengatakan, fakunna nas'umuhu ba'du. Maka kami pun setelah itu selalu berpuasa, ya. Wa nusawwimu sibyanana. Dan selain kami juga berpuasa, kami pula ajak, kami pula perintahkan anak-anak kami untuk ikut berpuasa. Wa naj'alu lahumul lu'bata minal 'ihn. Dan kami buatkan untuk anak-anak tersebut permainan yang terbuat dari al-'ihn. Al-'ihn kaum muslimin yang dirahmati Allah, yaitu adalah sebuah mainan, atau al-'ihn adalah sejenis kain, ya, yang terbuat dari wool, ya. Jadi mungkin kain tersebut dibentuk apa gitu, ya, supaya menjadi mainan anak-anak. Intinya adalah mereka dikasih mainan, ya, agar apa? Fa'idha baka ahaduhum ala ta'ami a'toinahu dhaka. Fungsi dari mainan ini adalah apabila salah seorang di antara anak-anak tersebut itu menangis ingin makan, ya, karena diperintahkan untuk puasa, ya, wajar anak kecil lapar. Maka a'toinahu dhaka, kami berikan mainan tersebut kepada dia hatta yakuna indal iftar, hingga akhirnya apa? Sampai waktu iftar berbuka, kemudian mereka bisa menyelesaikan puasanya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya disyariatkan bagi kita, wabil khusus para orang tua, para guru, para pendidik dan lain sebagainya, untuk mengajak anak-anak kita semua berpuasa. Tentu sesuai dengan kemampuan dan umur mereka, ya. Dan tentu berbeda, anak mungkin masih berada di taman kanak-kanak dengan yang mereka mungkin sudah kelas SD misalnya, ya. Jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Mungkin yang masih di taman kanak-kanak bisa kita ajak sahur saja misalnya. Kemudian nanti semakin naik, ya, semakin bertambah umurnya, bisa kita ajak sahur, kemudian sarapannya jam 9 misalnya. Kemudian semakin lanjut umurnya bisa kita ajak sahur, kemudian tidak makan kecuali saat azan zuhur. Dan itu yang kita yang kita dahulu diajarkan oleh orang-orang tua kita. Ya, kita dahulu dididik untuk bertahap dalam melakukan puasa hingga akhirnya walhamdulillah kita bisa berpuasa dari fajar sampai maghrib, ya. Dan bahkan sebagian ulama mereka mengkiaskan antara perintah untuk mendidik anak-anak untuk melakukan sholat dengan perintah untuk mendidik mereka untuk melakukan puasa. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, muru abna'akum bis-salati wa hum abna'u sab'in. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat saat mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha li 'ashrin.
dan pukullah mereka ketika mereka sudah mencapai umur 10 tahun. Ya, yang dimaksud dengan pukul di sini adalah pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang didasari atas kebencian atau menyebabkan cacat pada tubuh si anak. Ya, nah sebagian ulama mengkiaskan, jadi perintah sholat ini dengan puasa. Maksudnya bagaimana? Sebagaimana anak diperintahkan untuk melakukan sholat saat umur 7 tahun, begitu pula anak-anak diperintahkan untuk puasa. Ya, jadi nggak nunggu harus besar dulu. Ya, sejak umur 7 tahun atau bahkan sebelumnya pun tidak apa-apa, mereka sudah bisa kita perintahkan atau kita ajak untuk berpuasa, tentu sesuai dengan kemampuan mereka. Kemudian sebagaimana sholat, ketika si anak-anak berumur 10 tahun, terus mereka tidak mau sholat, boleh kita pukul. Sebagian ulama berpendapat begitu pula puasa, ketika anak-anak tersebut sudah berumur 10 tahun, kemudian aslinya dia mampu untuk berpuasa, namun dia enggan berpuasa, maka kita diperbolehkan untuk memukulnya dalam rangka mendidik. Ini menunjukkan akan pentingnya kita mendidik mereka untuk berpuasa secara bertahap. Ya, agar apa? Agar ketika saat mereka balik, ya, agar saat mereka sudah mencapai waktu yang diwajibkan untuk berpuasa, mereka sudah tidak terlalu kaget. Ya, mereka sudah terbiasa sebelumnya. Ya, dan ini juga mirip dengan kita mendidik anak wanita kita untuk memakai jilbab atau hijab. Ya, jadi memerintahkan mereka memakai hijab atau jilbab tidak harus nunggu sampai mereka balik. Ya, jadi semenjak mereka sebelum balik pun sudah bisa kita latih, ya, sudah bisa kita perintahkan mereka secara bertahap agar nanti saat mereka mencapai umur balik mereka sudah terbiasa dengan hal itu dan tidak merasa berat. Ya. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita ajak anak-anak kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan sesuai dengan kemampuan mereka, dan diperbolehkan bagi kita untuk memberikan mainan kepada mereka, mainan apapun, ya, selama mainan tersebut tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh syariat, ya, misalnya mungkin menampakkan aurat atau mungkin ada lafaz-lafaz yang di situ kurang baik atau ada musiknya, maka ini jangan, ya. Carilah mainan-mainan yang di sana tidak ada atau tidak mengandung larangan syar'i, ya, dan itu sangat banyak sekali, ya. Demikianlah kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar anak-anak kita dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.